Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamzami dengan NIM 23042309. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Governansi Digital dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanuselina, SIP MAP. Di video kali ini saya akan membahas tentang ketepatan dalam menganalisis dan membandingkan pro kontra transformasi digital, yang mana kita akan mengetahui tentang dualitas digitalisasi, potensi, serta permasalahannya. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui apa itu dualitas digitalisasi. Nah, dualitas digitalisasi ini mengacu pada adanya dua sisi yang kontras dari proses digitalisasi, yakni sisi positif yang kita ketahui sebagai peluang inovasi dan kemajuan teknologi, serta sisi negatif yang berupa risiko dan tantangan yang muncul akibat transformasi digital. Nah, digitalisasi ini mengubah data dan proses dari analog menjadi digital, meningkatkan efisiensi dan akses informasi, namun juga menimbulkan kerentanan baru seperti ancaman keamanan cyber dan perubahan sosial yang kompleks. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sisi positif dualitas digitalisasi atau yang bisa kita sebut dengan peluang digitalisasi. Nah, yang pertama ada inovasi dan efisiensi, yaitu digitalisasi ini memungkinkan pengembangan teknologi baru yang mempercepat proses bisnis, meningkatkan produktivitas, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang kedua, ada keterbukaan akses informasi, yang mana data yang terdigitalisasi memudahkan akses, penyimpanan, dan pengelolaan informasi secara cepat dan praktis. Yang ketiga, ada peningkatan kualitas layanan. Nah, di berbagai sektor, digitalisasi ini membuat layanan menjadi lebih cepat, efektif, dan terjangkau. Nah, selanjutnya, sisi positif dari dualitas digitalisasi ini adalah ekspresi diri dan identitas digital. Nah, digitalisasi ini membuka ruang bagi individu seperti remaja untuk mengekspresikan diri secara berbeda lewat identitas digital janda. Misalnya mempunyai dua akun utama dan akun kedua di media sosial yang memungkinkan keseimbangan antara citra diri ideal dan autentisitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sisi negatif dari dualitas digitalisasi atau yang biasa kita kenal sebagai ancaman. Yang pertama tentunya yaitu tentang keamanan dan privacy. Digitalisasi ini menghadirkan risiko pelanggaran data pribadi, peretasan, dan penyalahgunaan informasi sensitif yang dapat merugikan individu dan organisasi. Yang kedua yaitu ketimpangan sosial dan digital divide. Tidak semua masyarakat itu bisa mengakses atau memanfaatkan teknologi digital dengan sama, sehingga muncul ketimpangan yang memperparah keterbatasan ekonomi dan sosial. Nah, sisi negatif dualitas digitalisasi yang ketiga yaitu kehilangan autentisitas dan identitas. Nah, dalam konteks identitas digital ini, dualitas ini bisa menimbulkan konflik identitas dan tekanan sosial karena adanya persepsi ganda antara persona publik dan diri asli. Selanjutnya ada ancaman ketergantungan teknologi. Ketergantungan tinggi pada teknologi digital ini juga dapat menyebabkan masalah ketika terjadi gangguan sistem atau penurunan literasi digital di masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh konkret dualitas digitalisasi. Pada media sosial, remaja menggunakan akun utama untuk menampilkan citra diri yang telah diedit atau yang biasa kita sebut sebagai personal branding dan disesuaikan dengan norma sosial. Sedangkan akun kedua itu digunakan sebagai ruang ekspresi autentik yang lebih bebas dan pribadi. Ini menggambarkan bagaimana digitalisasi ini membuka peluang ekspresi tetapi juga membuka kualitas atau identitas para pengguna media sosial. Nah, contoh konkret dualitas digitalisasi yang kedua yaitu ada penggunaan kecerdasan buatan atau yang biasa kita kenal sebagai AI, yang mana AI ini menunjukkan dualitas di mana bisa memberikan kemajuan dan efisiensi tetapi juga menimbulkan risiko etika dan keamanan yang memerlukan regulasi dan kesadaran pengguna. Mungkin itu materi singkat dari saya tentang dualitas digitalisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang potensi dan permasalahan dari digitalisasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang potensi dari pembelajaran digitalisasi. Yang pertama tentunya akses yang lebih luas dan inklusif ke sumber belajar tanpa batasan geografis dan waktu. Yang kedua, metode pembelajaran yang interaktif dan inovatif seperti video, simulasi, dan kuis online. Yang ketiga, personalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan masing-masing peserta didik. Dan yang keempat, kemudahan di dalam monitoring dan evaluasi proses
belajar melalui data digital, dan yang terakhir yaitu potensinya bisa meningkatkan efisiensi biaya dan sumber daya pendidikan. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui tentang permasalahan dari pembelajaran digitalisasi. Yang pertama tentunya kesenjangan akses teknologi dan internet yang belum merata, terutama di daerah terpencil. Yang kedua yaitu kurangnya keterampilan digital pada guru dan siswa. Selanjutnya ada potensi distraksi dan penurunan fokus karena konten digital yang beragam dan tidak selalu relevan. Yang keempat, risiko keamanan data pribadi dan penyalahgunaan teknologi. Serta yang terakhir itu ada ketergantungan berlebihan pada teknologi yang dapat mengurangi interaksi sosial tatap muka. Next, kita akan membahas tentang kritik dan solusi terhadap digitalisasi. Yang pertama, kita akan membahas kritik terhadap digitalisasi. Digitalisasi ini menimbulkan ketimpangan sosial akibat ketidakmerataan akses. Yang kedua, risiko pekerjaan manual dan tradisional akibat otomatisasi. Yang ketiga, adanya jeda generasi dalam penggunaan teknologi sehingga bisa menimbulkan kesenjangan kemampuan digital. Yang keempat, konten digital yang tidak selalu berkualitas menimbulkan misinformasi dan penurunan kualitas literasi, atau yang biasa kita sebut beritanya itu tidak pasti atau hoax. Dan yang terakhir, adanya masalah privasi dan keamanan data pribadi yang sering diabaikan. Oke, materi terakhir, saya akan menjelaskan tentang solusi di dalam digitalisasi. Yang pertama, dengan bisa mendorong pemerataan akses internet dan perangkat digital terutama di wilayah rentan. Yang kedua, melakukan pelatihan keterampilan digital bagi semua lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Yang ketiga, bisa dengan mengembangkan regulasi dan kebijakan yang menjaga keamanan data dan perlindungan privasi pengguna. Yang keempat, menyaring dan mengontrol kualitas konten digital serta mengedukasi masyarakat tentang literasi digital. Dan yang terakhir menurut saya yaitu bisa dengan cara mengintegrasikan digitalisasi dengan program pemberdayaan sumber daya manusia agar transisi teknologi dapat berjalan inklusif. Baik, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan tentang dualitas digitalisasi di era modern. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.